kurang lebih selama 2 tahun ajaran berlangsung. Menurut saya sangat penting ya, karena dalam bimbingan konseling ini selain memberikan layanan yang sifatnya pribadi, ada juga layanan yang sifatnya sosial, kemudian akademik, dan mengenai bimbingan karir masa depan peserta didik. Kendalanya sangat banyak ya, karena anak-anak ini kan memiliki karakteristik yang beragam. Ada mereka yang mungkin kebiasaan di rumah, kebiasaan selama sekolah yang lama itu masih terbawa ke sekolah yang ketika pendidikan jenjang pendidikan yang baru, misalkan seperti masih bersifat kekanak-kanakan, kemudian sifatnya mungkin masih yang kenakalan remaja yang memang masih terbawa dari sifat-sifat yang masih mereka lakukan dulu. Jadi saya rasa memang sangat butuh BK ini ya, karena mereka mendapatkan bimbingan bagaimana cara belajar yang baik, kemudian bagaimana cara sosial, kemudian bagaimanakah meniti karir ke masa depan. Oke, kalau kerjasama tentu saja ada ya, karena kita dalam melakukan proses pembelajaran sehari-hari, kerjasama antara guru mapel dengan guru BK itu masalah diperlukan, karena dari sisi permasalahan peserta didik biasanya guru wali kelas yang mengetahui keseharian bertatap muka dengan anak-anak itu, mereka akan mencatat anak si A, si B bermasalah mengenai sosial misalkan. Kemudian anak si C mungkin ada masalah mengenai kepribadian. Jadi mereka biasanya guru wali kelas ini akan mencatat peserta-peserta didik yang memiliki masalah seperti itu. Kemudian jika terus dipantau, kemudian ada tidaknya masalah, baru mereka akan melaporkan ke wakil kesiswaan. Setelah itu baru kalau misalkan wakil kesiswaan sudah angkat tangan nggak bisa, baru ke guru BK. Tentu ada ya, tapi jarang sekali. Biasanya itu pada kasus-kasus yang mungkin sangat berat ya, kasus-kasus yang misalkan seperti mereka mendapatkan perlakuan dari anak-anak atau bully ya. Sekarang kan sistemnya anak-anak ini ada yang dibully, kemudian akan berpengaruh ke kondisi kejiwaan anaknya begitu. Karena dibully temannya jadi dikucilkan, kemudian tidak mau sekolah. Itu biasanya kasus berat. Baru mungkin endingnya ke kepala sekolah yang menanganinya langsung. Ini opini saya ya, harapan saya, BK itu tidak semuanya tempatnya kasus anak-anak yang memiliki masalah ya, karena selain sebagai solusi bagi anak yang bermasalah, guru BK ini juga sebagai seperti guru tempat curhat anak-anak dalam mendiskusikan masalah mereka. Selain masalah yang bermasalah seperti bullying seperti itu, juga tempat mereka curhat mengenai karir masa depan. Bagaimana Bu solusinya? Saya misalkan pinginnya nanti mengambil jurusan sukanya di komputer Bu, nanti saya karir untuk kuliah kira-kira ngambil apa ya Bu? Nah itu mereka juga kadang mencari solusi bagusnya mengambil jurusan apa ketika nanti masuk ke dunia
dalam